Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Julianti dengan nomor BP 22 133524. Saya dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian dan Universitas Eka Sakti Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang minyak kelapa sawit dan lebih intinya ke CPO. Minyak kelapa sawit biasanya minyak nabati yang dihasilkan dari daging buah kelapa sawit. Minyak ini biasanya berwarna kuning muda hingga oranye, jingga, dan kemerahan. Dan secara alami semi padat pada suhu ruangan. Biasanya minyak kelapa sawit ini kaya akan lemak jenuh dan antioksidan seperti vitamin E dan karotenoid. Minyak kelapa sawit digunakan secara luas dalam industri makanan, kosmetik, dan biofuel karena stabilitas oksidatifnya. Selanjutnya kita ke CPO. Apa itu CPO? CPO adalah minyak kelapa sawit atau minyak nabati yang diperoleh dari mesakaro atau daging buah kelapa sawit itu tersendiri. Indonesia merupakan produser CPO terbesar di dunia. CPO banyak dimanfaatkan sebagai bahan industri pangan seperti minyak goreng dan nabati, dan untuk non-pangannya seperti sabun, kosmetik, dan biodiesel. Tujuan utama pengolahan CPO adalah menghasilkan minyak dengan mutu baik, kadar air rendah, dan bebas dari kotoran. Untuk bahan baku dan prinsipnya yaitu bahan utamanya buah tandan segar atau biasa disebut dengan TBS, kelapa sawit. Komponen utamanya yaitu memisahkan minyak dari serat, air, dan kotoran dengan pemanasan, pengepresan, dan pemurnian. Umur panen ideal dari TBS itu biasanya 20-25 minggu setelah penyerbukan. Baiklah, di sini saya akan memberikan gambaran kasar seperti apa sih diagram alir dari proses pembuatan CPO. Yang pertama yaitu timbangan, pembongkaran, dan penyortiran. Itu biasanya buah yang masuk ke dalam pabrik akan disortir. Tempat penyortiran itu namanya pero, tempat pembongkaran. Setelah buah masuk dan setelah disortir, buah akan dimasukkan ke dalam lori. Buah yang lolos penyortiran setelah itu akan masuk ke lori biar direbus biar dimasukkan ke dalam perebusan. Untuk suhu biasanya itu 3 bar dalam waktu 90 menit. Baiklah, selama perebusan tadi itu masuk ke dalam proses sterilisasi. Setelah itu buah dimasukkan ke dalam dipler atau penampungan sementara. Setelah itu buah akan dimasukkan ke dalam tracer. Tracer ini untuk memisahkan brondolan dari tandan. Setelah brondol itu terpisah dari tandan, brondolan akan dimasukkan ke dalam alat yang bernama digester. Proses di mana brondolan akan dirajang atau dicincang sebelum diperas atau dipres ke dalam mesin. Nah, sudah dicincang, brondolan itu akan masuk ke dalam mesin pres. Setelah brondolan masuk ke dalam mesin pres, untuk diperas dan diambil minyaknya, produk yang tersisa adalah ampas yang masih mengandung serat dan biji sawit. Nah, biasanya ampas yang masih mengandung serat dan biji sawit ini masuk ke dalam SBS atau sistem pemisahan serat. Ini yang bertugas untuk memisahkan serat dari biji sawit tersebut. Nah, untuk minyaknya yang tadi udah dipres atau diperas akan dimasukkan ke dalam stand trap tank, tempat penampungan sebelum minyak ke COT. COT ini adalah tempat penyaringan minyak. Setelah dari COT akan masuk ke CST. CST ini masih dalam tahapan pengendapan agar minyak terpisah dengan air. Lalu dikirimkan ke oil tank sebelum ke tempat penampungan CPO. Nah, untuk analisis mutu minyak CPO yaitu ada 4, kadar air dan asam lemak bebas, setelah itu warna dan aroma, serta kotoran. Untuk kadar air dan asam lemak bebas itu harus di bawah 0,5%. Untuk kadar air, jika kadar air lebih tinggi maka akan cepat tengik minyak CPO tersebut. Dan untuk minyak itu harus di bawah 5% untuk menunjukkan degradasi lemaknya. Dan untuk warna itu biasanya berwarna oranye kemerahan, itu juga dipengaruhi dengan keroten. Dan untuk aromanya yaitu aroma khas minyak kelapa sawit dan itu tidak tengik. Untuk kotoran, biasanya kotoran itu harus di bawah 0,03%. Ini menunjukkan dari proses klarifikasi. Biasanya untuk memenuhi standar memang harus di bawah 0,3% kotoran yang ada. Jika bisa itu di bawah lagi 2%, 0,02%. Nah, kita akan masuk ke
dalam strategi peningkatan nilai tambah nih, agar menambah nilai jual dan minat seseorang. Seperti yang kita tahu, CPO itu dapat dijadikan minyak sayur atau minyak goreng. Itu kan menambah nilai jual lagi. Selain itu bisa dijadikan margarin. Nah, bukan cuma CPO nih yang bisa dijadikan nilai tambah, tapi limbah dari pembuatan CPO seperti ampas-ampasnya tadi bisa dijadikan biodiesel atau bahan bakar ramah lingkungan. Dan CPO juga bisa dijadikan sabun dan kosmetik atau bahan lemak alami. Ya, cuman itu, biasanya CPO juga bisa masuk ke dalam dunia farmasi nih, dalam industri farmasi. Oke, kita akan lanjut ke aspek berkelanjutan. Setiap yang diolah dari TBS dapat diolah kembali agar mendapatkan nilai jual dan tidak menambah limbah yang ada atau mencemari lingkungan terlalu banyak. Yang pertama itu dampak pada lingkungan. Ada dua dampak, yaitu dari limbahnya, limbah cair dan limbah padat. Untuk limbah cair itu memiliki BOD dan COD yang tinggi. Kalau untuk limbah padatnya itu ya berisi dengan serat, cangkang, dan tandan kosong. Pengolahan limbah nih. Pengolahan limbah cair atau POME itu biasanya dapat diolah jadi biogas. Nah, untuk cangkang dan seratnya biasanya itu bisa dijadikan bahan bakar boiler. Untuk cangkang sendiri, selain untuk boiler, pernah ada juga orang melakukan penelitian untuk membuat kampas rem. Nah, untuk tandannya akan dijadikan abu. Abu dari tandan itu akan dijadikan sebagai pupuk alami untuk aspek berkelanjutan, yaitu ada efisiensi energi yang terakhir. Dan di efisiensi energi itu ada pemanfaatan energi panas dari boiler dan sistem zero waste dan renewable energy. Jadi, kesimpulan yang didapat yaitu minyak kelapa sawit atau CPO merupakan komoditas strategis nasional. Proses pengolahan meliputi sterilisasi, pengepresan, dan pemurnian. Mutu minyak ditentukan oleh kadar air, FFA, dan kebersihan. Dan untuk produk turunannya memberikan nilai ekonomi tinggi dan mendukung keberlanjutan. Dengan teknologi ramah lingkungan, industri sawit dapat berkelanjutan dan efisiensi. Terima kasih.